ngomong-ngomong di depan banyak orang, biasanya apa sih yang kalian rasain? Mungkin itu saat rapat, diskusi, presentasi. Pernah nggak sih kalian ngerasa gugup terus jadinya grogi, bahkan panik? Pernah nggak sih kalian sering secara nggak sadar tiba-tiba keringetan dan nggak fokus gitu mau ngomong? Terus kalian karena terlalu grogi, pikiran kalian tuh jadinya kosong pas lagi ngomong. Akibatnya, apa yang kalian pengen omongin malah nggak jelas. Terus pas udah selesai, baru deh kalian kepikiran hal-hal apa saja yang sebenarnya harus kalian omongin tadi. Tapi karena gugup jadinya nggak kesampaian. Nah, kalau kalian seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin kalian akan relate banget nih sama video yang saya bikin kali ini. Nah, oke, kita ngomongin soal groginya dulu. Grogi ini kan kata lainnya adalah nervous atau gugup ya. Misalnya ini adalah keadaan dimana kalian ngerasa tegang. Ciri-ciri fisik yang biasanya muncul adalah deg-degan, gemeteran, keringetan, bahkan ada yang sampai mual, sakit perut. Kalau misalnya kalian biasanya ngerasa nggak akan mampu ngelakuin apa yang kalian khawatirin, konsentrasi kalian jadinya keganggu dan nggak bisa mikirin hal-hal lain pokoknya. Dan yang paling parah, kalau misalnya udah masuk ke area yang lebih parah lagi, jadinya kalian punya keinginan untuk lari dari situasi yang bikin kalian grogi tersebut karena memang nggak tahan aja untuk menghadapinya. Nah, terus kenapa sih sebenarnya kalian bisa grogi pada saat cuman ngomong di depan banyak orang aja? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kemungkinannya adalah bisa jadi karena respon dari tubuh kalian pada saat kalian mau ngomong. Tubuh kalian ini menganggap ngomong di depan orang bisa jadi adalah hal yang mengancam. Kenapa bisa kayak gitu? Bisa jadi ada dua alasannya. Yang pertama karena satu, kalian nggak terbiasa ngomong. Menurut orang-orang, hal ini adalah hal yang cukup baru buat kalian. Jadinya otak kalian belum bisa menyesuaikan respon tubuh dengan baik. Kedua, kalian punya pengalaman yang buruk di masa lalu saat ngomong di depan banyak orang. Ini jadinya efeknya ke otak kalian juga. Otak kalian memunculkan pikiran tentang pengalaman itu pas kalian ketemu sama kondisi yang mirip-mirip, yaitu ngomong di depan banyak orang. Dan akhirnya setelah otak kalian menangkap bahwa ngomong di depan banyak orang itu adalah ancaman, muncullah respon-respon kayak kebetulan keringetan, deg-degan, yang tadi udah saya jelasin lah pokoknya. Dan respon tubuh yang tadi itu akhirnya mempengaruhi apa yang kalian rasain. Kalian jadi takut dan ketakutan ini mengganggu proses kalian berpikir. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua adalah karena mungkin pikiran kalian tentang public speaking sendiri yang bermasalah. Kalian mungkin menganggap bahwa ngomong di depan orang banyak itu akan menentukan banyak hal di dalam hidup kalian. Jadi kayak berat banget nih buat harga diri kalian, buat image kalian, buat penilaian orang lain terhadap kalian. Makanya karena ini jadi masalah banget buat kalian, akhirnya kalian jadi grogi. Akhirnya kesannya ngomong di depan publik ini kayak nyusahin ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin public speaking, biasanya public speaking ini orang approaching itu melalui dua pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran bahwa dia berbicara untuk menunjukkan performance sebagai seorang pembicara. Kalau kalian misalnya mikir apakah kalian bisa bikin lawan bicara atau penonton perhatiin kalian, atau kalian bisa ngomong dengan lancar, kalian terus menganggap orang lain tuh sebagai serangga misalnya. Nah, berarti kalian ini memakai pandangan yang ini, dan pandangan ini membuat kalian semakin grogi. Kenapa? Karena basically orang lain gak bisa dikontrol ya, jadi mengalami ketidakberdayaan. Nah, terus yang kedua adalah untuk tujuan komunikasi. Kalian berbicara untuk memastikan bahwa informasi yang ada di pikiran kalian itu tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya kalian berpikir apakah orang itu bisa anggap nggak sih apa yang sebenarnya kalian omongin, apakah komunikasi kalian udah jelas, nah pandangan ini akan lebih baik dan bisa mencegah perasaan grogi tersebut. Nah, oke, itu yang kedua. Kalau yang ketiga adalah karena pandangan terhadap diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian emang dari awal udah memandang diri kalian sebagai speaker yang enggak jago, yang ngebosenin, yang orang enggak mau dengar, ya wajar lah kalau kalian makin jadi grogi. Nah, oke, itu adalah penyebab kenapa kalian bisa grogi kalau kalian mau ngomong di depan banyak orang.
Nah, terus gimana nih caranya kalian bisa mengatasi perasaan gugup ini? Nah, tips yang pertama adalah belajar cara menempatkan tubuh kalian di dalam keadaan yang tenang. Kalian bisa melakukan teknik-teknik relaksasi gaya, tarik nafas, atau gerakan tubuh dari wajah kalian. Atau melakukan hal-hal yang bikin kalian tenang. Ini buat banyak orang bisa jadi banyak hal, buat setiap orang bisa berbeda-beda. Biasanya beberapa yang gua saranin adalah yang pertama open posture. Jadi ketika kalian berdiri, ketika kalian duduk, kalian usahakan posisi kalian itu terbuka. Tangan kalian ada di samping, nggak menghalangi badan kalian, dan diusahakan juga postur kalian cukup lebar. Nah, itu yang pertama yang bisa saya saranin. Yang kedua adalah teknik nafas perut. Jadi ketika kalian tangannya di dada, kalian bisa tarik nafas lebih panjang dan ngeluarinnya biasanya orang lebih rileks. Itu dua hal yang bisa saya sarankan. Dan dua hal itu bagus kalau kalian sertai dengan latihan yang sifatnya progresif. Misalnya kalian mulai dari beraniin ngomong di depan anggota-anggota keluarga, terus udah itu ke teman-teman kalian, baru ke orang-orang yang kalian nggak kenal, atau di tempat kerja gitu, di tempat yang pressure-nya kecil, yang di tempat yang pressure-nya gede. Dan dengan menggabungkan teknik relaksasi dan latihan yang progresif tersebut, tubuh kalian jadinya terbiasa sama keadaan ngomong di depan orang-orang, mau orang-orang baru, mau orang-orang lama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini ngomonginnya basic banget, yaitu kalian harus mengubah mindset kalian dan pemikiran kalian tentang diri kalian dan lawan bicaranya. Banyak banget orang yang sering mikirin negatif dan irasional ketika ngomong di depan umum, baik itu ke diri sendiri, misalnya emang gue nggak jago ngomong, atau penontonnya misalnya nih orang-orang yang lebih tinggi daripada lo, pasti kalian tuh mikir, mereka pasti ngelihat betapa gugupnya gue gitu. Ya, pikiran negatif ini bisa bikin kalian ujung-ujungnya malah makin gugup. Ya sebenarnya emang susah ya sebenarnya untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif kayak gini, apalagi buat kalian yang selama ini memang sudah menghindari public speaking ya. Tapi coba pikir kayak gini, kalian itu bukan center of attention-nya hidup orang lain. Center of attention-nya orang lain adalah orang itu sendiri. Kalau kalian lihat pacar kalian sendiri, center of attention hidupnya mereka ya mereka diri sendiri gitu, diri mereka sendiri. Kalau pacar kalian tuh bukan mikirin kalian, mereka tuh lebih cemas sama kekurangan mereka sendiri dibandingin sama nyari-nyari kekurangan orang lain dan seterusnya. Dan kalaupun misalnya kalian mess up, ya udah, kalian tinggal ngomong, oke, sorry, tadi gua masih gugup ngomong di depan kalian semua. Jadi kayak poin-poin yang emang lu mau sampaikan tadi, yang sempat kepotong karena kegugupan kalian tadi, orang akan ngerti banget sama kalian. Nah, karena kalian bisa mengakui bahwa kalian grogi, tapi kalau tetap bisa lanjut, itu akan jadi poin plus gitu buat kalian. Dan kalau misalnya kalian masih mikir, nanti gini, tapi gitu, gimana kalau gini, gimana kalau gitu, misalnya kayak gini gimana, kalau misalnya kayak gitu gimana, ya tapi intinya seberapapun kalian mess up, selalu akan ada hal yang bisa kalian lakuin buat recover, buat bangkit dari itu. Nah, itu dia tadi penyebab kenapa kalian selalu grogi dan gak percaya diri ketika ngomong di depan umum, dan bagaimana cara mengatasinya. Itu saja dari saya. Klik like video ini jika menurut kalian bermanfaat. Dah.